Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Indira Swastika Babakti. Saya adalah dosen jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Selamat datang kepada para mahasiswa baru Universitas Tidar tahun 2024. Pada pagi hari ini, saya mempunyai kesempatan untuk teman-teman sekalian untuk menyampaikan materi mengenai pendidikan anti korupsi dan anti narkoba. Saya tidak bilang semuanya, tapi banyak. Kalian semua itu sedang proses mencari jati diri gitu. Jati diri itu apa? Seseorang ingin terlihat sebagaimana. Nah, itu adalah jati diri. Jadi, dia terus mengulik terhadap dirinya sendiri. Yang dibahayakan adalah ketika seorang mahasiswa itu bertemu dengan lingkungan yang kurang baik. Saya tidak menyampaikan tidak baik ya, karena lingkungan baik atau tidak baik itu kembali atau berpulang kepada diri kalian sendiri. Karena sebagai manusia yang sudah dewasa, kenapa saya bilang dewasa? Karena maha itu artinya besar, siswa itu artinya pelajar. Berarti kalian adalah mahasiswa, siswa yang sudah besar atau sudah dewasa. Sebagai seorang yang dewasa sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika kalian ada di lingkungan yang buruk, jika kalian mempunyai tekad diri yang baik gitu ya, kalian bisa membatasi diri kalian bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dua hal yang sering sekali muncul di lingkungan kalian, lingkungan anak muda dan lingkungan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang di luar jangkauan dari orang tua, mahasiswa-mahasiswa yang masih pada ngekos ya, yang dulunya ada di dalam lingkup keluarga, terus kemudian sekarang mau tidak mau hidup keluar dari dekapan orang tua gitu ya, atau dekapan keluarga gitu. Itu adalah hal-hal yang sangat mudah untuk merasuki kalian gitu. Jadi melalui pendidikan anti narkoba dan anti korupsi hari ini adalah untuk menjadi bekal kalian ketika kalian nanti menjadi mahasiswa aktif di Universitas Tidar. Apa sih itu narkoba gitu ya? Narkoba itu sebelum kita berbicara lebih jauh tentang narkoba, ternyata narkoba itu oleh negara kita itu sudah diatur ya hukumnya, dan dia merupakan sesuatu hal yang terlarang. Melalui undang-undang apa gitu ya? Undang-undang nomor 35 tahun 2009, yaitu undang-undang tentang narkotika. Narkotika sendiri itu adalah merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Intinya adalah narkoba itu suatu zat atau suatu obat yang kalau diminum terus membuat peminumnya atau pengonsumsinya atau pemakainya itu menjadi kecanduan, edik gitu. Nah, ketika sudah edik, fungsi dari narkoba itu sebetulnya seperti obat pereda nyeri. Jadi menipu kinerja otak. Jadi sebenarnya kita masih sakit, tapi ketika kita minum itu atau karena narkoba itu tidak melulu di minum ya, tapi bisa juga ditempel. Seperti kayak stiker habis operasi gitu, ada narkoba yang ditempelkan gitu ya, tapi itu adalah golongan narkoba yang diperbolehkan untuk tindakan medis seperti itu. Nah, ketika ditempelkan atau dikonsumsi, sebetulnya rasa sakit itu masih ada, tetapi ditipu seakan-akan itu tidak ada. Jadi kerjanya si narkoba ini adalah menipu syaraf otak, seakan-akan hal itu tuh nggak ada. Dan ketika narkoba itu terus dikonsumsi, dia akan merusak sel-sel syaraf yang ada di otak seperti itu, dan itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, jenis-jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang itu adalah narkoba. Menurut Undang-Undang Narkotika ada 3 golongan, ada narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ini adalah golongan yang sangat berbahaya, seperti ganja, opium, tanaman koka. Saat ini sabu itu juga udah masuk ke dalam golongan 1 ya, yang dia mempunyai resiko tinggi untuk menimbulkan efek edik atau kecanduan gitu. Nah, terus kemudian narkotika golongan 2. Golongan 2 ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dia diperbolehkan asalkan sesuai dengan resep dokter.
Jadi kalau misalnya kalian sering lihat di TV-TV ada artis ketangkep BNN gitu ya, terus oh dia kena narkoba, lo kok lepas gitu, ternyata dia memang menggunakan narkotika gitu ya, narkoba dan narkotika dan obat-obatan terlarang gitu ya, tapi ternyata dia masih ada dalam batasan resep dokter, itu nggak masalah. Kayak tadi saya bilang, kalau dari pengalaman pribadi saya pernah pakai narkoba nggak? Pernah gitu, tapi pada saat saya sedang dirawat di rumah sakit. Nah, saya waktu itu menjalani operasi sesar karena saya sudah punya anak 1 gitu ya. Nah, sesar, kemudian sesar itu perut lapis 7 dibelah. Satu aja kalian kena silet itu sakitnya luar biasa ya, atau misalkan motong apa gitu ya, kena pisau gitu sakit banget. Ini perut 7, saya operasi pagi dan langsung ditempel. Siang jam 12 atau jam 2 siang gitu ya, setelah saya sadar saya bisa langsung jalan dan sama sekali nggak ada rasa sakit. Jadi ada rasa sakit tapi seperti mengganjal gitu. Mungkin itu juga efek bius bisa jadi ya. Jadi udah masih ada bius, masih ada narkotika golongan 2 yang untuk kepentingan medis itu ditempel. Itu boleh, tetapi dengan pengawasan tenaga kesehatan gitu ya. Terus kemudian golongan 3. Golongan 3 itu memiliki resiko ketergantungan yang lebih ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Ini seperti contohnya narkoba yang sering gampangannya ya ngelem gitu ya, anak-anak ngelem gitu, terus jamur narkoba kotoran sapi. Nah, itu telah masuk ke dalam narkoba. Kenapa kok masuk ke narkoba, Bu? Karena ketika kalian cium lem gitu ya, lem yang cair itu yang untuk wallpaper gitu ya, atau yang untuk ya pokoknya lem lah yang bentuknya kalengan gitu, dihirup dalam jumlah yang banyak itu juga masuk ke dalam kategori narkoba tapi golongan 3 karena dia bisa menghilangkan sedikit kesadaran kita gitu. Jadi kalau terus kecanduan dengan ngelem itu juga akan merusak syaraf otak karena biasanya yang pakai lem itu bisa anak-anak kecil yang mungkin aku nggak kuat menghadapi tugas-tugas ulangan gitu ya. Jadi itu bahaya sekali ya. Nah, ini jenis-jenis narkoba. Ada jenis yang sintetis. Kalau kalian sering nonton teman-teman semua nih film bukan film ya, jadi YouTube-nya Pak Polisi Ambarita yang lagi gencar mencari sinte itu gorila ya kan, ada istilah-istilah yang kayak gitu. Itu tuh ini masuk ke dalam narkotika jenis sintetis. Sintetis itu disingkat menjadi sinte dan itu ternyata berbahaya ya. Kenapa? Karena dia adalah bahan kimia terus kemudian diolah jadi kayak narkoba buatan. Nah, kayak gitu ya, narkotika buatan ya. Dia bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon dan sebagainya lah ya. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, ini sudah bisa saya share nanti ke teman-teman. Terus kemudian contoh dari narkotika jenis sintetis tapi yang lebih ringan itu adalah vape. Kalau teman-teman sering yang kayak kebakaran ya kan, jadi bukan kebakaran ya, kayak asap fogging demam berdarah gitu ya, itu sebenarnya masuk ke dalam sintetis. Jadi dia adalah buatan. Kalau rokok yang digulung atau rokok filter itu kan alami ya, dia tembakau ya, jadi alami, walaupun memang filternya itu tetap bahan kimia ya, tapi itu lebih alami daripada sinte. Nah, ada banyak jenis sinte yang beredar di Indonesia, misalnya Gorilla, Spice dan sebagainya lah ya. Nah, ganja itu juga masuk ke dalam narkotika jenis sinte jika memang dia diolah secara sintetis. Karena ganja itu kalau peruntukannya untuk bumbu masak seberapa banyak sih ya kan, nah itu nggak masalah gitu, tapi memang membuat efek kecanduan. Jadi orang-orang bilang kalau masak pakai ganja dengan masak nggak pakai ganja di orang-orang luar Jawa ya biasanya ya, karena kalau di Jawa itu udah pasti nggak boleh gitu, masakannya tuh menjadi enak dan kita kecanduan untuk pengen makan. Nah, itu efek sederhananya atau kecilnya ganja. Bagaimana jika ganja itu dikonsumsi tanpa masakan? Jadi langsung misalnya daun
langsung dikunyah misalnya gitu ya, itu mempunyai banyak efek yang lebih mengerikan gitu ya. Terus habis itu narkotika semi sintetis. Semi sintetis itu seperti morfin, heroin, kodein dan lain-lainnya. Dia diekstraksi. Modelnya adalah tadi, sintetis itu adalah melalui bantuan proses, jadi dia tidak secara alami. Nah, kemudian yang ketiga ada narkotika jenis alami. Jenis alami ini seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan ya, mungkin ganja dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, kalau di sini saya berikan contoh ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika jenis yang alami. Nah, bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan, dan efeknya adalah kematian. Itu adalah ending dari narkoba. Jadi sebelum kalian kehilangan kesadaran, terus kemudian halusinasi, kalian bisa sampai ke meninggal dunia. Itu bahaya sekali yang namanya narkoba. Nah, narkoba jenis alami ini kalau kalian pernah mengikuti kasusnya, dulu ada kasus namanya Fidelis gitu ya. Jadi Fidelis itu adalah seorang pria, terus kemudian dia punya seorang istri, istrinya itu sakit, diobatin dimanapun nggak bisa sembuh, baik itu secara medis maupun tradisional dia nggak bisa sembuh. Akhirnya di belakang rumahnya dia itu ada sebuah tanaman yang terus kemudian diolah, saya kurang paham dulu diolahnya gimana, entah dipotong, entah dimasak, entah diminum, saya kurang paham. Tapi kemudian tanaman obat-obatan itu dikonsumsi oleh istrinya dan akhirnya istrinya sembuh. Nah, pada suatu ketika adalah pemeriksaan dari kepolisian, entah gimana ceritanya, akhirnya Fidelis dinyatakan sebagai pengonsumsi, bukan pengonsumsi ya, jadi dia yang konsumsi istrinya, terus dia itu seperti bukan pengedar juga, tapi dia menyalahgunakan narkoba atau narkotika jenis alami ini melalui tanaman dan dikonsumsikan ke istrinya gitu. Terus akhirnya dia ditahan. Selama ditahan istrinya akhirnya meninggal dunia, dan akhirnya orang-orang hukum itu mencari keadilan, justice for Fidelis gitu. Karena Fidelis ini ketika dia menggunakan atau mengkonsumsi atau menguasai narkotika gitu ya, dia bukan untuk hal-hal yang terlarang ya, tapi tujuannya adalah untuk menyembuhkan istrinya. Ternyata kayak gitu juga nggak boleh. Jadi kalian harus tahu ya, yang namanya narkoba itu nggak harus kita ngedarin, nggak harus kita makan dan kemudian positif, tapi kita ngantongin aja, atau mungkin ada teman kita iseng dia pengguna narkoba, terus kemudian masukin ke tas kita, kemudian kita pemeriksaan, itu kita bisa dikenain undang-undang narkoba. Kenapa? Karena bukan hanya pemakai, pengedar, tapi juga barang siapa yang menguasai. Menguasai adalah yang ada di dalam penguasaannya dia. Jadi sangat berbahaya dan kalian harus hati-hati ketika memilih teman. Nah, dan lingkungan ya pasti. Kemudian ini adalah bahayanya dari narkoba. Itu yang pertama, dehidrasi. Dehidrasi kalau kalian juga sering lihat YouTube-nya Pak siapa tadi, Ambarita gitu ya. Orang-orang yang pengguna narkoba tapi dia nggak ngaku, tahap pertamanya adalah dia dehidrasi. Dehidrasi itu seperti apa ya? Haus, tapi haus yang teramat sangat. Jadi dia akan menjulurkan lidah. Jadi kalau itu di bawah alam sadar ya, jadi seperti kayak macam ular gitu ya, manusia tapi kayak ular, dia julurin lidah. Aduh Pak, leher saya kering gitu. Itu pernah saya nonton juga di YouTube ya Pak Ambarita. Nah itu adalah pasti dia pengguna narkoba, tapi efeknya belum parah banget. Yang pertama dehidrasi, yang kedua halusinasi. Halu itu jadi kalau ada orang bahasa pengguna itu dia ngefly itu melayang. Jadi kayak nggak inget daratan gitu. Aduh aku happy ya gitu, karena morfin, heroin itu kan untuk kebahagiaan ya. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak seharusnya dipikir gitu ya. Jadi itu adalah cara gampang untuk orang yang lari dari masalah, padahal itu bukan sebuah solusi ya, tapi itu adalah masalah baru. Jadi hati-hati teman-teman semua. Terus kemudian menurunnya tingkat kesadaran tadi ketika udah dehidrasi, kemudian halusinasi, kemudian dia akan penurunan ke tingkat kesadaran, kemudian kematian, dan ketika sudah ending dari semuanya adalah kematian. Dan kalau sampai dia misalnya tidak mati gitu ya, atau tidak meninggal dunia, adalah gangguan kualitas hidup. Kenapa gangguan kualitas hidup? Ya pasti akan berdampak bukan hanya ke diri kalian, tapi ke keluarga kalian, ke lingkungan kalian, dan itu akan sangat banyak korban dari perilaku penggunaan narkotika
narkotika. Jadi misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, karena narkoba itu nggak murah ya teman-teman ya. Narkoba itu mahal, kalian bisa terjerat pinjol dan sebagainya gitu. Terus berurusan dengan pihak kepolisian itu adalah yang paling mengerikan, karena pasti kalian akan dibina gitu ya. Nah kemudian oleh karena itu zat-zat narkotika tadi boleh digunakan hanya untuk kepentingan medis. Selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Yang ada pertama, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Tadi udah saya sampaikan. Karena itu jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi kehidupan dan kesehatan. Nah, ketika kita sudah bicara soal narkoba tadi terjerat pinjol, bisa jadi ya, karena saya yakin salah satu dari sekian 4.000 sekian mahasiswa baru itu pasti nanti akan menjadi pemimpin dalam Ormawa atau bagian dalam Ormawa, organisasi kemahasiswaan ya. Baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas gitu. Nah ketika kalian udah berkecimpung dengan dunia narkoba itu, sebisa mungkin kan kalian akan mengkonsumsi itu terus ya. Nah bisa jadi kalian akan menyalahgunakan uang yang seharusnya punyanya universitas atau punyanya fakultas, kalian salah gunakan untuk membeli itu sangat bisa terjadi ya. Walaupun saya tidak memprediksi ya, tapi biasanya orang yang buta, aduh aku pengen narkoba tapi nggak punya uang, gimana caranya? Nggak mungkin nyuri, mahasiswa dong gengsi ya nyuri, ini ada duit nih, ku kelola aja. Terus kalian ambil yang sebenarnya itu bukan milik kalian, tapi kalian gunakan itu adalah masuk ke dalam korupsi. Karena korupsi itu adalah artinya tindakan merusak, menghancurkan, kebusukan, keburukan dan sebagainya. Karena menurut KBBI yang namanya korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Universitas Tidar adalah universitas negeri yang dimana keuangannya dikelola oleh negara. Saat ini kita sudah menuju BLU ya, dan sudah BLU, sedang peralihan dari Satker ke BLU dan itu dikelola oleh negara uangnya. Jadi pengurus organisasi kemahasiswaan menyalahgunakan keuangan itu ya sama dengan dia korupsi atau koruptor ya, pelaku korupsi. Karena penggunaannya, penyelewengannya adalah untuk kepentingan pribadi tadi. Nah, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen. Korupsi adalah suatu perilaku, adanya penyalahgunaan kewenangan, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menyelewengkan norma, dan terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Baik, terdapat 2 jenis korupsi yang menurut Zainal Abidin. Yang pertama ada bureaucratic corruption dan political corruption. Yang pertama ini adalah korupsi yang sering terjadi di lingkungan birokrasi dan para pelakunya adalah birokrat. Dan ini dalam jumlah kecil ya, cuman sering. Kita nggak menyebut salah satu birokrasi ya, tapi kita sering mengalaminya. Contoh, kalian sedang melakukan sebuah pengurusan, apapun itu pengurusannya, kemudian dari pelaku birokratnya tuh bilang, Dek, Mas, Mbak, Pak, Bu, mau cepet nggak? Mau lancar nggak? Mau nggak usah nunggu nggak? Gitu. Ada uang pelicinnya, pelicin gitu. Jadi ada jasa yang diberikan kepada pemberi jasa, tetapi di luar dari tarif yang ada. Itu masuk korupsi loh, karena mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Nah, itu adalah korupsi di lingkungan birokrasi. Dan yang kedua adalah political corruption. Ini adalah yang sering kita lihat di televisi dimanapun media yang kalian pernah ikuti gitu ya, dimana pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum. Apakah penegak hukum itu kebal hukum? Tidak, karena sudah banyak para penegak hukum itu yang dihukum ya kan, dijatuhi hukuman karena dia melanggar hukum. Misalnya hakim atau polisi atau jaksa, itu para penegak hukum ya, mereka dihukum ada. Kenapa? Mungkin dia menyalahgunakan keuangan negara, atau mungkin dia terlibat dalam sebuah piramida korupsi. Karena korupsi itu nggak mungkin bisa sendirian ya. Biasanya korupsi itu bisa lolos karena jamaah. Jadi bersama-sama. Walaupun kita cuma dapat 1.000-2.000 rupiah gitu ya,
kita udah masuk ke dalam korupsi karena itu bukan uang kita menerima apa yang bukan menjadi hak kita, itu adalah political corruption. Terus kemudian dampak korupsi itu banyak ya, ada 5 bidangnya. Yang pertama dampak korupsi di bidang ekonomi. Ekonomi itu adalah ketika ada investor asing mau invest ke suatu negara, pasti yang dilihat pertama adalah angka korupsi di negara tersebut. Makin tinggi akan korupsi, makin seorang investor itu ragu untuk menginvestasikan hartanya di negara tersebut. Jadi kalau Indonesia makin tinggi angka korupsinya dan tercatat di KPK ya, di Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, terus tercatat di indeks persepsi korupsi, ya udah kita akan rugi negara kita di bidang ekonomi. Terus kemudian di bidang kesehatan. Bidang kesehatan tuh gimana? Apakah banyak Bu korupsi di bidang kesehatan? Paling gampang lahan basahnya. Korupsi obat-obatan, korupsi pembangunan itu gampang ya di bidang kesehatan. Dan sudah ada 2 menteri kita, menteri kesehatan terdahulu yang memang tertahan karena kasus korupsi. Nah, korupsi itu membuat masyarakat jadi sulit akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang seharusnya dapat obat kualitas A karena dikorupsi menjadi obat kualitas C, yang harusnya bisa mendapatkan kesembuhan lebih cepat mendapat kesembuhan lebih lama karena kualitas obatnya lebih buruk gitu ya. Terus dampak korupsi di bidang pembangunan. Nah, ini adalah menurut KPK dia mencatat korupsi infrastruktur itu adalah yang paling mudah. Kenapa? Karena studi World Bank itu mencatat markup yang sangat tinggi itu mencapai 40%. Markup itu apa ya? Menaikkan harga. Jadi misalnya speknya harusnya batu bata diganti menjadi bata ringan, itu korupsi loh, karena batu bata dan bata ringan tuh harganya beda ya, misalnya kayak gitu. Atau harusnya pakai tembok tapi jadi pakai partisi, itu sangat sering sekali ditemukan. Pada waktu itu pembangunan SD di daerah mana ya, saya lupa, Tawangmangu atau mana, pada saat itu Pak Ganjar itu masih menjadi gubernur ya, dia cek lokasi, dia bilang pakai bata, ditendang pakai kaki, ternyata bolong, berarti itu bukan bata, itu adalah partisi ya. Dan waktu itu Pak Ganjar langsung telepon ke kepala sekolahnya atau siapanya gitu ya, itu viral ya waktu itu, maunya apa, ngomongnya pakai bata kok ternyata bangunannya bukan bata gitu. Dan itu sangat berbahaya ketika harusnya speknya bata tingkat 5 tapi menjadi partisi, itu akan bahaya, bisa roboh, bisa melukai banyak orang, dan itu dampak ya dari sebuah pelaku korupsi. Kemudian korupsi meningkatkan kemiskinan, pasti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terus kemudian dampak korupsi terhadap budaya. Jadi kalau pimpinan kita, pejabat tinggi kita itu udah biasa lakuin korupsi dan kita lihat dan mereka tidak di apa-apakan, oh ternyata korupsi nggak apa-apa kok, ya udah akhirnya jadi budaya korupsi, dan itu sangat berbahaya. Nah, menurut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. Yang pertama jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adil. Kalau 9 hal ini sudah dipenuhi oleh seseorang, sudah bisa dapat dipastikan orang itu memiliki nilai anti korupsi dalam dirinya sendiri. Paling gampang mahasiswa itu apa? Ya disiplin. Berangkat kuliah jam 7 ya jam 7, jangan jam 7.15 baru berangkat dari kosan, tek-tek nyampe 7.20, itu korupsi loh waktu. Merugikan enggak merugikan dosennya, enggak merugikan teman-temannya, enggak, tapi merugikan diri sendiri. Kenapa? Harusnya bisa terima materi kuliah 20 menit lebih menjadi 20 menitnya terkurangi gitu, itu korupsi waktu gitu ya. Bu, enggak lah, Indonesia kan waktu Indonesia karet. Nah, itu beda lagi ya. Terus gimana sih cara mencegah korupsi? Ya pasti dari diri sendiri dulu ya. Ketika kita bisa mencontohkan untuk orang lain, ya pasti orang lain juga bisa meniru gitu ya. Yang pertama, hidup sesuai kemampuan, jadi apa adanya, nggak usah FOMO, fear of missing out. Temennya beli handphone boba, kamu nggak mau kalah boba tapi 4 gitu kan lo kameranya, itu berarti ya nggak sesuai kemampuan ya. Tapi kalau orang tuanya mencukupi nggak apa-apa. Tapi yang berbahaya adalah ketika orang tuanya atau keluarganya nggak support, terus gimana caranya kita harus ikut. Teman-teman lagi pakai trennya baju bling-bling Bu,
saya juga mau bling-bling gitu ya. Ya kalau kalian bisa mengikuti dan kalian mampu ya nggak apa-apa gitu. Nah, hidup sesuai kemampuan, mengatur manajemen waktu, tadi saya udah bilang erat kaitannya dengan kedisiplinan, fokus pada kinerja dan tanggung jawab pribadi, mengatur pengeluaran, karena manajemen keuangan anak mahasiswa itu adalah yang nantinya akan kalian terapkan di kehidupan setelah kalian lulus dari mahasiswa. Itu adalah manajemen keuangan yang baik. Kalau kalian bisa atur dari mulai mahasiswa, nanti enak ketika kalian sudah mulai bekerja, jadi nggak kaget gitu ya. Nah, yang kelima adalah selalu bersyukur, apapun keadaannya, kelebihan ya bersyukur, kekurangan yang bersyukur, karena kita boleh terus melihat ke atas, tapi kita sesekali boleh lihat ke bawah gitu. Nah, berantas korupsi kita bisa. Nah, kebijakannya, peraturan di kampus ada nggak sih Bu? Aturannya ada. Nah, melalui Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 mengenai tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Universitas Tidar. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ngelakuin narkoba, terus rokok sinte ya tadi ya, terus habis itu dia jual beli narkoba, dia pemakai, dia pengedar, dia menguasai, itu bisa dihukum karena di pasal 10 ada larangan. Mahasiswa dilarang merokok atau memperdagangkan rokok, mengkonsumsi, membawa dan sebagainya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi kalau misalnya kalian anak teknik gitu bawa lem, ya bawa lem disesuaikan fungsinya ya, buat ngelem, jangan terus lem gitu jangan ya. Nah, terus kemudian menginap di lingkungan Universitas Tidar itu juga nggak boleh ya, karena ya kalian kan udah punya tempat tinggal sendiri pasti, entah itu ngekos, entah itu ikut orang tua, entah itu ikut saudara ya, itu juga masuk ke dalam larangan dari Universitas Tidar, itu di pasal 10. Di pasal 13 setiap mahasiswa juga dilakukan hal-hal yang lainnya, seperti nggak boleh melakukan tindakan kekerasan, tidak boleh melecehkan, tidak boleh penghinaan, bullying dan sebagainya. Ya, ini termasuk dilarang. Judi juga nggak boleh ya. Jadi pelaku judi online atau dia malah bandar judinya itu juga nggak boleh. Itu bahaya. Karena judi juga erat kaitannya biasanya sama-sama dengan narkoba dan korupsi. Terus kemudian sanksinya ada nggak Bu? Ada. Sanksinya dari sanksi ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu masih ditegur. Sedang itu ditegur, terus kemudian mungkin ada penundaan sidang skripsi, penundaan apa, atau nilai mungkin tidak dikeluarin dulu gitu ya. Kalau yang paling berat adalah sampai skorsing dan dia sampai di DO gitu. Jadi teman-teman mahasiswa baru, mungkin sekian informasi sharing kita mengenai anti narkoba dan anti korupsi, kiranya bisa menjadi pembelajaran dan bekal untuk teman-teman mahasiswa baru semua. Selamat bergabung dengan Universitas Tidar, semoga kalian bisa berproses dengan baik, serap yang baik, dan filter yang sekiranya tidak berguna untuk kalian semua. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamilah Tidarmu.